Kamu pernah nggak pergi ke gereja atau ketika kamu ada di hadapan Tuhan, kamu merasa tidak layak karena kamu menganggap dirimu orang yang emosionalnya nggak bisa dikontrol. Dengarkan ini baik-baik. Murid-murid Yesus yang emosional tapi dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Banyak orang berpikir bahwa untuk dipakai Tuhan, seseorang harus sempurna, tenang, dan tidak pernah gagal mengendalikan emosi. Tapi Alkitab menunjukkan hal yang berbeda. Murid-murid Yesus adalah manusia biasa dengan emosi yang naik turun. Namun, justru mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. 1. Petrus, mudah emosi, mudah bereaksi, tapi dipakai jadi pemimpin gereja. Petrus dikenal sebagai murid yang paling emosional. Sampai-sampai ia pernah menghardik Yesus. Dalam Markus pasal 8 ayat 32-33. Dia pernah potong telinga orang karena marah. Dan ia mengingkari Yesus karena takut dan panik. Tapi Tuhan tetap berkata, "Engkau adalah batu karang." Emosinya tidak membuat Tuhan membuangnya. Tuhan memproses, memulihkan, lalu memakainya secara dahsyat. Kedua, Yohanes dan Yakobus, sampai ia dijulukan anak guntur. Yesus memberi mereka julukan ini karena mereka gampang tersinggung. Pernah ingin menurunkan api dari langit untuk menghukum satu desa. Bayangkan, tapi Tuhan mengubah Yohanes menjadi Rasul Paulus, rasul penuh kasih yang menulis, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah." Dari emosional menjadi rasul kasih. Itulah kuasa transformasi Tuhan. Ketiga, Thomas, mudah bingung, mudah ragu. Thomas dikenal sebagai murid yang penuh pertanyaan, perasaan yang gampang goyah, sulit percaya tanpa bukti. Tapi Yesus tetap datang khusus untuk menjawab keraguannya. Hasilnya, Thomas memberi pengakuan iman yang paling kuat, di mana ia berkata dalam Alkitab, "Ya Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku." Orang yang emosinya sering naik turun ternyata bisa jadi penyaksi iman yang luar biasa. 4. Yudas Iskariot, emosional karena cinta uang. Yudas adalah contoh murid yang emosinya tidak dibawa kepada Tuhan. Ia marah ketika minyak mahal dipakai untuk Yesus. Ia kecewa karena Yesus tidak memenuhi ekspektasinya. Ia membiarkan keserakahan dan kecewa menguasai hatinya. Emosi yang tidak diserahkan kepada Tuhan akhirnya menghancurkan dia. Perbedaan Yudas dan murid-murid lain bukan siapa yang paling emosional, tapi siapa yang kembali kepada Tuhan. Jadi, untuk kamu yang mendengarkan ini, mungkin kamu sekarang dalam keadaan emosional yang tidak bisa kamu kontrol. Coba datang di hadapan Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Karena hanya Tuhan yang paling benar yang merespon emosionalmu. Tuhan tahu siapa kamu. Dan Dia ialah yang paling tahu tentang kita. Dan Dialah teman curhat yang benar-benar ada untuk kita. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati.